Selamat datang di channel YouTube Jason Mering. Kali ini kita akan belajar mengenai materi statistika berkaitan dengan penyajian dan perangkuman data. Penyajian dan perangkuman data seharusnya ditujukan untuk menjawab rumusan masalah, karena yang memandu suatu penelitian mulai dari mengumpulkan data hingga kesimpulan diambil adalah rumusan masalah. Sebagai contoh, suatu penelitian dengan rumusan masalah apakah ada korelasi antara SE, self-efficacy, atau keyakinan diri siswa, dan hasil belajar siswa. Untuk menjawab rumusan masalah ini, kita perlu menyajikan dan merangkum data. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penyajian dan perangkuman data tersebut. Salah satunya adalah, apa karakteristik data self-efficacy tadi, keyakinan diri tadi, atau disingkat dengan SE, dan hasil belajar. Mari kita lihat kedua data tersebut. Ini adalah data SE, ini kode siswanya, dan ini adalah data hasil belajar. Ada sebanyak 247 siswa dengan data SE dan hasil belajar. Tentunya ketika kita melihat data SE, akan muncul pertanyaan yang didasarkan pada teori, yaitu bagaimana tingkat keyakinan diri dari siswa-siswa kita. Apakah sebagian besar tergolong tinggi, sedang, atau bagaimana klasifikasinya? Secara teori, SE itu dapat diklasifikasi mulai dari sangat tinggi sampai sangat rendah. Ini rentangnya sangat tinggi dari 181 sampai 200. Setelah dihitung, ada sebanyak 1 siswa. Begitu seterusnya, dan yang ini adalah presentasinya. Kalau melihat tabel frekuensi ini, kita bisa mengetahui bahwa sebagian besar siswa memiliki keyakinan diri pada kategori sedang. Akan tetapi seberapa besar itu akan lebih mudah ketika kita memvisualisasikan tabel ini dalam bentuk diagram pie atau diagram lingkaran. Saya akan membuatnya menggunakan Minitab. Silakan mahasiswa belajar bagaimana menghasilkan diagram lingkaran tadi menggunakan Microsoft Excel. Kita copy datanya terlebih dahulu. Sangat tinggi. Kita buka Minitab-nya. Kita letakkan di baris yang pertama. Baris yang atas ini yang berwarna abu-abu digunakan untuk menuliskan judul dari suatu kolom. Kemudian data presentasinya kita copy, lalu kita klik di kolom kedua baris pertama, Ctrl V. Langkah untuk membuat diagram pie, klik graph pie chart, kemudian kita isi, klik chart values from a table, kita isi dengan C1, kemudian summary variablesnya kita isi dengan C2. Pastikan bahwa yang terklik adalah chart values from a table. Kemudian kita klik labels, kita klik slice labels, lalu kita pilih persen. Kita oke. Inilah hasil dari diagram lingkaran tersebut. Dari sini kita dengan mudah melihat di mana sebagian besar tingkat kepercayaan diri atau keyakinan diri dari siswa-siswa kita. Di sini yang paling besar adalah yang berwarna hijau atau dalam kategori sedang. Ya, hampir 50% ya, dilihat dengan mudah kalau kita menggunakan pie chart ini. Yang kedua adalah dengan kategori cukup tinggi. Inilah manfaat kita menyajikan data dalam bentuk diagram, karena secara visual itu akan lebih mudah kita menarik kesimpulan secara deskriptif. Bukankah gambar itu dapat menceritakan beribu kata atau kalimat? Selanjutnya dengan cara yang sama kita
representasikan data hasil belajar dalam bentuk huruf mutu A, A minus, B plus, B, dan seterusnya. Ya. Kita copy data ini. Tujuan kita membuat diagramnya karena kita ingin memahami karakteristik dari data hasil belajar tersebut. Sama seperti tadi, akan mudah kita menjawab pertanyaan, sebagian besar mahasiswa saya memperoleh nilai apa kalau kita merepresentasikan data tersebut atau menyajikan data tersebut dalam diagram pie. Kita klik graph, pie chart, graph, pie chart, oke. Kemudian kita ganti C1-nya, kita hapus, kita klik. Ini sudah terklik chart values from a table yang sudah sesuai. Kemudian categorical variable-nya kita isi dengan C3. Summary variables-nya kita isi dengan C4. Kita periksa apakah labelnya sudah sesuai. Labels, slice label sudah sesuai persen. Klik OK, klik OK. Inilah hasilnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa penyebaran dari nilai itu relatif merata. Ya, sebagai contoh yang warna kuning ini B+, ya, itu hampir sama besar dengan yang berwarna orange, ya, dengan yang warna ini. Ya. Dari sini kita akan mudah melihat bahwa bagaimana nilai-nilai dari siswa-siswa yang kita miliki. Lebih lanjut, kita akan masuk ke pertanyaan kedua, di mana sebagian besar data berkumpul. Kemudian ketiga, apakah data menyebar jauh? Keempat, apakah kedua data menyebar normal? Pertanyaan kedua, ketiga, keempat ini dapat kita lihat menggunakan diagram yang lain, bukan diagram pie tadi, tetapi histogram. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita buat dulu data histogramnya, diagram histogramnya, tapi terlebih dahulu kita copy datanya. Copy data termasuk judulnya sampai 247, kita blok, klik kanan, copy. Karena tadi kita copy dengan judul, berarti kita klik yang berwarna keabuan tadi, paste cell. Lalu kita buat histogramnya, graph histogram. Sebetulnya kalau di Excel yang kita hasilkan adalah simple histogram. Akan tetapi saya akan memilih menggunakan with fit karena kita ingin tahu apakah data kita itu menyebar normal. Menyebar normal itu artinya histogramnya mengikuti suatu kurva seperti lonceng terbalik. Bagaimana kurva yang dimaksud? Mari kita simak grafik tersebut. Graf variabelnya langsung kita isi dengan 2, C5 kita klik 2 kali, kemudian juga C6 kita klik 2 kali, kita klik OK. Inilah hasil histogramnya. Inilah keunggulan penggunaan Minitab. Ya. Hanya butuh waktu sedetik untuk menghasilkan diagram histogram ini. Yang dimaksud dengan sebaran normal adalah garis yang kurva yang berwarna merah ini. Apabila histogramnya mengikuti garis yang berwarna merah ini, maka kita katakan bahwa data tersebut menyebar normal secara deskriptif. Mengapa secara deskriptif? Karena nanti ada uji-uji statistika untuk menarik kesimpulan secara inferensial. Oleh karena itu, sangat penting kalau kita katakan penarikan kesimpulan mengenai sebaran data normal atau tidak menggunakan diagram histogram itu dilakukan secara deskriptif. Kalau kita lihat yang data SE ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa
bahwa data SE atau keyakinan diri menyebar normal karena histogramnya batangannya ini mengikuti garis yang berwarna merah. Hanya bagian yang ini yang agak melebihi, akan tetapi overall mengikuti kurva yang berwarna merah ini. SE menyebar normal secara deskriptif. Kalau yang HB sepakat ini nggak menyebar normal, kalau ada satu nih batang yang terlalu jauh dari yang berwarna merah, maka kita bisa katakan secara deskriptif bahwa data HB tidak menyebar normal. Pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan di mana sebagian besar data berkumpul. Oke, mari kita lihat data yang SE ini aja ya. Panjang dari batang histogram ini menunjukkan frekuensi data. Semakin tinggi, ya, maka frekuensinya semakin banyak. Ya, frekuensi itu menunjukkan banyaknya suatu nilai data tertentu atau interval tertentu. Ya, bisa dilihat di sini bahwa sebagian besar data itu ada di sekitar 100, ini 140, 120, mungkin 125. Ya, artinya sebagian besar nilai SE dari siswa-siswa berada di sekitar 125 nilai SE-nya. Bagaimana dengan hasil belajar? Kalau hasil belajar ini saya perkirakan di sini 75, 70. Yang menurut pendapat saya secara deskriptif bahwa nilai hasil belajar siswa itu ada di sekitar 65. Rasanya sih kurang bagus kalau di sekitar 65 karena tentunya akan ada nilai-nilai yang di bawah 65. Kalau kita lihat di sini mulai dari ini mungkin nilainya 5. Dan ada frekuensi yang sangat banyak. Ini mungkin sekitar 70 ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan secara deskriptif, sebagian besar hasil belajarnya itu 65, ini skalanya 100 ya, 65, dan perlu suatu langkah perbaikan agar mungkin sebaiknya hasil belajarnya di sekitar 70, 71, 72 itu akan jauh lebih baik. Ini sekarang kita sudah berusaha untuk memahami penyebaran, memahami di mana sebagian besar data berkumpul. Di mana sebagian besar data berkumpul itu sebetulnya makna dari ukuran pemusatan. Ya. Rata-rata itu adalah bagian dari ukuran pemusatan. Maka kalau saya duga secara deskriptif, rata-rata dari SE ini ada di sekitar 125, karena disinilah sebagian besar data berkumpul, sedangkan HB rata-ratanya mungkin di sekitar 65. Ya. Nanti kita akan lihat 65 tadi ya, ingat di sini 125, nanti kita akan lihat rata-rata kita hitung menggunakan Minitab. Ya. Akan tetapi di sini kita secara deskriptif bisa menduga. Ya. Jadi di mana sebagian besar data berkumpul itu mencerminkan ukuran pemusatan. Salah satu ukuran pemusatan tersebut adalah rata-rata. Bagaimana dengan penyebarannya? Secara teori dan pengalaman menyatakan bahwa banyaknya data di antara interval rata-rata dikurangi standar deviasi, rata-rata ditambah standar deviasi, banyaknya data dalam interval tersebut sebesar 75%. Nanti kita akan lihat berapa standar deviasinya. Ya. Di situ kita bisa mengambil gambaran mengenai bagaimana penyebarannya. Kalau standar deviasinya terlalu besar, sebagai contoh misalkan di hasil belajar ini, ya. Tadi kita duga, oke lah, supaya lebih baik kita hitung ukuran pemusatan tadi, caranya dengan mengetik stat, basic statistik, display descriptive statistik. Dengan ini, dengan memadukan rangkuman data ini dengan histogram, kita akan memiliki gambaran yang baik mengenai bagaimana data tersebut menyebar baik SE maupun HB. Variablesnya kita isi sekaligus 2, C5 kita klik SE, kemudian HB kita klik 2 kali, kemudian klik statistik,
kita memilih statistik apa saja yang akan kita keluarkan. SE of mean nggak perlu, minimum maksimum perlu, banyaknya data hilang tidak perlu, first quartile, median, third quartile ini diperlukan nanti untuk membuat box plot secara manual, karena Minitab bisa menghasilkan box plot tetapi Excel harus butuh bantuan first quartile, kuartil pertama, median kuartil kedua, third quartile, kuartil ketiga. Oke, klik OK. Ini hasilnya saya perbesar. Ya. Lihat bahwa SE-nya tadi kita duga sekitar 125. 100-nya ternyata 126. Ya. Kurang lebih sama dengan yang kita duga, dan memang lihat ya, sebagian besar batang-batang dari histogram ini ada di sekitar 126,6. Ya. Kemudian tadi kita duga HB-nya 65. Lihat di sini 64,15 ya, sekitar 65 ya, karena di sekitar 65 ini ada banyak data yang berkumpul di sana. Sebagian besar nilai anak-anak kita, siswa-siswa kita itu ada di sekitar 65. Bagaimana standar deviasinya? Kita perhatikan saja, mungkin yang HB karena hasil belajar itu lebih mudah dipahami karena skalanya 0 sampai 100 ya. Jadi saya katakan bahwa ya, rata-rata interval yang dimulai dari rata-rata kurangi standar deviasi sampai rata-rata ditambah standar deviasi, banyaknya data yang dalam rentang interval tersebut ada sebanyak 75%. Sekarang mari kita hitung secara kasar saja, ini 65 ya, 65 kurang 15, 65 kurang 50, 50, kemudian 65 tambah 15, 80 ya. Berarti banyaknya siswa dalam interval nilai 50 rata-rata kurang standar deviasi sampai rata-rata tambah standar deviasi 80, berarti 50 sampai 80 ada 75%. Makanya tadi saya katakan bahwa nilai-nilai ini perlu ditingkatkan lagi melalui pembelajaran-pembelajaran yang inovatif tentunya. Ya. Dari 50, mari kita lihat di sini, 50 ada di sekitar sini, ya, sampai 80 ada di sekitar ini. Ini 75% dari data. Sekarang coba bayangkan kalau standar deviasinya bukan 15, tetapi 25. Maka bisa dibayangkan bahwa banyaknya data sebanyak 75% tadi ada pada interval 65 kurang 25, tadi standar deviasi 65 kurang 25 itu 40 tuh, sampai 90, 65 tambah 25. Berarti data itu ada sebagian besar 40 sampai 90. Ya. Menyebar sekali, ya, menyebar. Ya. Itulah sebabnya mengapa standar deviasi itu dijadikan ukuran penyebaran data. Kalau standar deviasi semakin besar, maka data-data itu akan menyimpang semakin jauh dari rata-ratanya atau dari ukuran pemusatannya. Kalau standar deviasinya 25, maka sebagian besar data itu akan merentang. 75% data itu akan merentang dari 40 sampai 90. Kalau dia 15, dia akan merentang 50 sampai 80. Pada konteks hasil belajar, tentunya yang kita harapkan standar deviasinya itu kecil. Ya. Kalau kecil, maka rentangan data dari penyimpangan data dari hasil belajar itu tidak semakin jauh. Kalau rentangannya besar, maka akan ada siswa-siswa yang memperoleh nilai yang ya tidak sesuai harapan. Ya tadi kalau 25 maka rentangannya dari 40 sampai 90. Itulah makna sesungguhnya dari ukuran penyebaran. Ukuran yang menggambarkan seberapa jauh data menyebar atau menyimpang dari ukuran pemusatannya. Kita sudah menjawab 2, 3, 4 ya, menggunakan histogram dan rangkuman dari data.
Yang berikut yang kelima yang perlu kita pahami sebelum kita melakukan analisis data untuk menarik kesimpulan secara inferensial, kita perlu mengetahui apakah ada data pencilan. Data pencilan itu adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari rata-rata atau kumpulannya. Sebagai contoh misalkan gini, ya. Sebagai contoh rata-rata siswa misalkan andaikan 70. Ya. Ternyata ada satu siswa yang memperoleh nilai 20. Maka siswa yang nilainya 20 bisa jadi menjadi pencilan karena merentang terlalu jauh. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan mengenai data pencilan. Silakan dibaca dalam buku statistika pendidikan yang saya tulis. Begitu pula, misalkan rata-rata siswa itu 30 atau 40, akan tetapi ada satu siswa atau dua siswa, beberapa siswa yang memperoleh nilai 90 dan 100. Maka nilai 90 dan 100 itu menjadi data pencilan. Salah satu mungkin ya clue di pencilan ya. Pencilan itu bisa menjadi suatu objek yang lebih menarik diteliti dibandingkan data kumpulannya. Sebagai contoh misalkan, ya, tadi kok rata-ratanya 40, kok ada siswa? Beberapa siswa, 2 atau 3 biasanya nggak banyak, ya. Mungkin bisa juga satu, kok ada yang bisa memperoleh nilai 100? Bagaimana siswa tersebut belajar? Mengapa dia bisa memperoleh nilai 100? Itu bahkan lebih menarik ketimbang kita meneliti yang 40 tadi. Ya, itu adalah salah satu clue dari pencilan. Clue yang lain bisa terjadi data pencilan tadi karena inputting yang salah, ya, penginputan data yang keliru atau penilaian data keliru. Akan tetapi intinya adalah ketika terjadi pencilan, maka kita perlu memeriksa kembali data tersebut, ya, benar atau salah input atau penyebab-penyebab yang lain yang perlu kita identifikasi. Mengapa ini penting? Karena pernah terjadi suatu penelitian yang tidak mengidentifikasi data-data pencilan ini, ya, penelitiannya akhirnya dianggap dalam tanda petik kurang berhasil karena kurang maksimal dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Bagaimana mengidentifikasi data pencilan ini? Ada suatu diagram yang sangat bermanfaat yang bisa dihasilkan oleh Minitab, tetapi sayangnya harus secara manual kalau kita menggunakan Microsoft Excel. Untuk membuat box plot membutuhkan Q1, kuartil 1, Q2, median, dan Q3, kuartil ketiga. Akan tetapi, nggak usah khawatir, ini sudah dihasilkan oleh Minitab. Silakan baca dalam buku statistika pendidikan yang saya tulis. Cara menghasilkan box plot sangat mudah kalau menggunakan Minitab tentunya. Klik grab, cari aja tulisan box plot. Kita pilih yang simple, klik OK. Grab variablesnya kita isi C5, double klik aja. Dan C6, double klik. Sekaligus akan muncul dua buah box plot. Nama keren box plot itu diagram kotak garis. Kebalikannya, nama keren diagram kotak garis itu box plot. Inilah bentuk diagram kotak, ada kotaknya, ada garisnya. Mana yang disebut pencilan atau outlier itu adalah titik-titik sesudah garis ini. Titik ini asterisk, ya. Titik ini 1, 2, 3. Ini data pencilan, ya. Di SE juga ada, ya. Agak banyak malah, ya. Ini ada siswa yang satu orang di SE itu skor maksimumnya 200, ya. Ini ada satu siswa yang menjawab SE-nya 200. Benarkah demikian? Apakah betul siswa tersebut memiliki keyakinan diri yang tinggi? Tentunya kita harus memeriksa
siswa tersebut isiannya gitu loh, atau memeriksa Google Form-nya, atau memeriksa apakah data keyakinan diri yang tinggi itu dibarengi dengan hasil belajar yang tinggi. Mengapa demikian? Karena secara teori, siswa yang memiliki SE yang tinggi, dia akan memiliki hasil belajar yang tinggi pula. Kalau di sini di HB ini ada 3 orang yang pencilan, ya. Mungkin kita perlu meriksa apakah betul kita menilainya, ataukah memang seperti itu penyelesaian yang dibuat siswa. Mengapa dia menjadi data pencilan? Itu bisa kita identifikasi menggunakan box plot. Akan tetapi sebagai gambaran, box plot itu ada kotaknya, ada 3 garis utama. Yang paling bawah ini sebetulnya adalah Q1. Ya. Jadi kalau kita ingin menggambarnya, ini Q1, kita buat garis di Q1. Yang tengah ini adalah Q2 median, yang di atas ini Q3. Begitu pula dengan ini. Ini sebagai gambaran, silakan pelajari lebih lanjut. Tapi kita sudah bisa mengidentifikasi adanya data-data pencilan yang perlu kita periksa kembali kebenarannya. Kalau sudah benar, ya ada beberapa alternatif untuk memperlakukan data outlier tersebut, akan tetapi tidak akan saya bahas dalam video ini. Oke, sudah sampai ke pencilan. Yang berikutnya, apa hubungan antara SE dan hasil belajar itu? Ini bisa kita simpulkan secara deskriptif, ya. Dan diagram yang dihasilkan untuk mengambil kesimpulan ini sebetulnya sangat bermanfaat juga untuk mengidentifikasi unusual observation, data yang tidak biasa, ya. Bagaimana melakukannya nanti kita pelajari. Terus ikutin video ini. Sebelumnya, kita perlu ketahui bahwa hubungan antara dua peubah itu ada 3 kemungkinan, yaitu tidak ada hubungan, hubungan linear, dan tidak linear. Hubungan linear itu ada 2, positif atau negatif. Apa yang dimaksud dengan hubungan linear positif atau negatif? Ini kita perhatikan gambar berikut. Kalau kita membuat scatter plot atau diagram pencar atau diagram titik mungkin, ya. Kalau di Minitab namanya scatter plot, antara x, peubah X dan peubah Y, dalam konteks kita X ini adalah SE, Y ini adalah hasil belajar. Karena secara teori hasil belajar adalah peubah terikat, sedangkan SE adalah peubah bebas. Biasanya kita merepresentasikan peubah bebas sebagai sumbu X dan peubah terikat sebagai sumbu Y. Ketika kita membuat diagram scatter dan sebaran titiknya seperti ini, titik ini menyatakan siswa. Jadi satu titik ini siswa yang memperoleh nilai X tertentu dan nilai Y tertentu. Jadi ini menggambarkan siswa-siswa dalam konteks penelitian ini. Kalau sebarannya acak-acakan seperti ini, ya kita anggaplah demikian acak-acakan, maka secara deskriptif kita nyatakan tidak ada hubungan antara peubah X dan Y. Kalau sebarannya seperti ini, seperti membuat kurva tertentu, ya, yang jelas nggak linear, ya, tapi ada polanya, maka kita katakan ada hubungan tidak linear antara peubah X dan Y. Kalau dia mengikuti suatu garis lurus kecenderungan terbesarnya, karena secara fakta jarang sekali dijumpai yang bentuknya sebagus ini, ya akan ada penyimpangan yang cukup jauh dari kemiringan suatu garis tertentu, ya nanti kita akan lihat ketika kita menganalisisnya menggunakan Minitab. Kalau dia dari kiri bawah ke kanan atas, ya, kalau orang matematika tentunya tahu ini gradiennya positif. Dari kiri bawah ke kanan atas, maka kita katakan ada hubungan linear positif antara peubah X dan Y secara deskriptif. Kalau dari kiri atas ke kanan bawah,
sama seperti gradien, ini gradiennya negatif, maka kita katakan secara deskriptif ada hubungan linear negatif antara perubahan X dan Y. Sering sekali saya jumpai seorang mahasiswa yang menggunakan uji statistika tertentu, tapi dia tidak mengidentifikasi secara deskriptif apakah hubungannya linear atau enggak. Padahal rumus yang dia gunakan untuk uji statistika adalah korelasi linear. Jadi ada suatu rumus di statistika parametrik adalah uji korelasi linear product moment percent. Artinya korelasi linear tadi, product percent tadi itu digunakan untuk mengidentifikasi hubungan linear. Dia akan bias ketika diminta untuk mengidentifikasi hubungan yang tidak linear. Oleh karena itu, sebelum kita menggunakan uji korelasi produk moment percent, singkatnya sih uji korelasi percent, ya, maka kita perlu mengetahui apakah hubungannya linear atau tidak linear, atau bahkan tidak ada hubungan antara kedua perubahan secara deskriptif. Begitu powerfulnya. Bukan hanya itu. Dengan diagram scatter ini, kita ya tentunya dibantu suatu garis tertentu ya, yang nanti kita akan gunakan. Yang garis tadi sebetulnya adalah garis regresi. Kita bisa mengidentifikasi yang ke-7, unusual observation. Ini akan sangat mengganggu, nanti akan saya ceritakan mengapa sangat mengganggunya tadi. Untuk tujuan itu kita buat dulu deh scatter plotnya. It's so easy. Kayak iklan. Scatter plot. Mana dia? Dot plot. Oh, di atas. Sorry, di bawah, taruh di atas ya. Sebetulnya scatter plot itu yang simple ini ya. Akan tetapi saya akan menggunakan width regression karena ada tujuan yang ke-7 tadi, yang lebih mudah kalau kita menggunakan regression, width regression, artinya dengan garis regresi. Garis regresi itu merupakan bagian lain dari suatu analisis yang disebut dengan analisis regresi yang bisa dipelajari dalam buku statistika pendidikan. Klik perubahan Y-nya, ingat tadi hasil belajar sebagai perubahan terikat, double klik, dia akan pindah ke sini. X-nya adalah SE sebagai perubahan bebas. Klik saja. Nah, inilah scatter plotnya. Garis yang merah ini adalah garis regresi ya. Tanpa garis regresi ini pun kita bisa tahu ya, bahwa data atau hubungan antara SE dan HB adalah linear karena dia memiliki kecenderungan mengikuti suatu garis lurus tertentu. Ya. Bisa dilihat dari sebaran titik-titik ini yang menandakan siswa. Ya. Tadi ingat ada satu siswa yang memperoleh atau nilai SE-nya 200. Ini siswanya, ya 200. Akan tetapi siswa ini ternyata ya, tidak terlalu jauh dari garis merahnya. Garis merah ini menunjukkan kesesuaian ya, antara SE, hubungan antara SE dan hasil belajar. Ya. Jadi dia tidak terlalu menyimpang jauh dari garis regresinya. Artinya ya ini memang sesuai teori. Bukankah orang yang SE-nya baik, hasil belajarnya baik? Berapa hasil belajarnya dia? Kita lihat tarik, dapat nilai 100. SE-nya sempurna, nilainya paling tinggi, hasil belajarnya juga 100 nilai maksimal. Berarti siswa ini tidak digolongkan sebagai unusual observation. Pada saat kapan dia menjadi unusual observation? Ketika nilai SE-nya tinggi tetapi hasil belajarnya rendah. Ya, sebagai contoh, misalkan bayangkan titik ini adanya nggak di sini, tetapi di sini. Misalkan titiknya di sini. Ya. Artinya
SI-nya tinggi, bagus, keyakinan dirinya bagus, tetapi hasil belajarnya hanya 60. Ya, lebih mudah diidentifikasi kalau kita membandingkan titik ini dengan garis yang berwarna merah. Semakin jauh ya, penyimpangan titik ini dari garis yang berwarna merah, maka titik tadi atau siswa tersebut akan menjadi unusual observation. Ya. Penyimpangan itu bisa dari garis merah ini ke bawah atau dari garis merah ini ke atasnya. Titik yang di sini juga, yang di sini, ya, itu juga unusual observation. Ya. Dia mengisi SE-nya ya, 75, termasuk rendah. Gitu. 75 itu tergolong, kita lihat aja. 75 sih rendah, benar. 51 sampai 80. Ya. Dia ngisi SE-nya rendah. Tapi kok bisa ya hasil belajarnya 90? Nah, itu nggak sesuai. Lebih mudahnya kita lihat dia menyimpang titiknya di sini, garis merahnya di bawah. Ya. Kalau banyak atau ada siswa-siswa yang menyimpang terlalu jauh dari garis merahnya, garis merah tadi, maka itu akan mengganggu koefisien korelasi antara SE dan HB. Ya. Semakin banyak yang menyimpang, maka garis ini akan semakin melandai. Kelandaian garis ini ya semakin curam, itu menunjukkan korelasinya semakin tinggi. Ingat, koefisien korelasi itu merentang dari negatif 1 sampai 1. Ya. Semakin dia curam, maka koefisien korelasinya semakin tinggi. Hubungan antara SE dan HB-nya semakin kuat. Ya. Pernah suatu waktu seorang mahasiswa meneliti, tapi dia tidak memperhatikan data-data atau siswa-siswa yang unusual observation. Ya. Sehingga hasil penelitiannya terlihat kurang maksimal karena prosesnya yang tidak maksimal. Lalu pertanyaannya, kalau kita menjumpai unusual observation, apa yang kita lakukan? Itu juga pernah dialami oleh seorang mahasiswa bimbingan saya, ya. Lalu kami berdiskusi dan akhirnya memutuskan bahwa siswa-siswa yang unusual observation tadi itu kita minta kembali untuk mengisi angket SE-nya. Mengapa? Karena kami berpendapat atau berasumsi, beranggapan bahwa siswa-siswa tersebut mengisi angket SE-nya sambil tutup mata. Pokoknya semua 45, 45, 45, sehingga tinggi. Padahal keyakinan diri yang sesungguhnya atau sebenarnya dari siswa tersebut tidaklah sebesar itu. Jadi, mahasiswa itu datang kembali kepada siswa tersebut dan meminta siswa tersebut untuk mengisinya dengan jujur apa adanya. Lalu data yang terbaru tadi itu kita kembali masukkan ke scatterplot lalu diidentifikasi. Hasilnya ternyata setelah diisi kembali, ya, siswa yang tadi unusual sekarang menjadi usual observation. Dan koefisien korelasinya akhirnya menjadi meningkat karena koefisien korelasi itu akan semakin rendah kalau banyak dijumpai unusual observation. Bahkan pernah dijumpai suatu penelitian yang dianggap gagal karena siswa tidak mengidentifikasi unusual, gagal tadi dalam tanda petik ya, karena dia tidak mengidentifikasi unusual observation. Pertanyaannya, kapan unusual observation itu perlu diidentifikasi? Kalau menurut pendapat saya itu harusnya sesegera mungkin. Mengapa sesegera mungkin ya? Karena bisa terjadi ya, kalau jaraknya terlalu lama, misalkan sebulan ya, setelah dia mengisi SE baru kita datang kembali, maka itu akan muncul keengganan dari siswa ya, untuk mengisi kembali. Bahkan siswa bisa lupa apa yang diisi, terutama kalau kita meminta siswa mengulangi kembali tes yang pernah dia lakukan ya. Jadi sesegera mungkinlah mengidentifikasi unusual observation melalui penyajian dan perangkuman data ini. Itulah powerfulnya penyajian dan perangkuman data. Kita bisa mengkoreksi lebih awal gitu, apabila terjadi bukan kesalahan tetapi unusual observation ya.
Itu biasanya terjadi dalam penelitian-penelitian sosial di mana siswa mengisi angket, ya, siswa mengisi tes hasil belajar, bisa jadi karena dia tahu peneliti bukan gurunya, mungkin seperti itu ya. Banyak faktor yang mempengaruhi kejujuran siswa ketika dia mengisi angket maupun tes hasil belajar. Intinya adalah ya, lakukanlah eksplorasi data, penyajian dan perangkuman data sesegera mungkin agar kita bisa mengambil keputusan dengan segera untuk ya apakah kita akan menanyakan kembali atau melanjutkan gitu loh, ataukah kita membuang data siswa-siswa yang unusual observation. Untuk itu perlu banyak pertimbangan yang harus dilakukan oleh si peneliti ketika unusual observation itu terjadi. Ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan atau menyatakan secara deskriptif bahwa ada hubungan linier positif antara HB dan SE, sekali lagi secara deskriptif. Bagaimana kita melakukan kesimpulan atau menarik kesimpulan secara inferensial? Itu bagian berikutnya setelah penyajian dan perangkuman data. Pertanyaan lanjutan adalah, apakah penyajian dan perangkuman datanya selalu seperti ini untuk rumusan masalah yang berbeda? Di awal kita telah mempelajari bahwa penyajian dan perangkuman data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kalau rumusan masalah penelitiannya berbeda, tentunya akan ada beberapa bagian dari penyajian dan perangkuman data yang berbeda pula. Akan tetapi, tetap akan ada juga yang sama. Silakan mengeksplorasi penyajian dan perangkuman data untuk berbagai rumusan masalah yang beragam. Selamat belajar!